Saudara yang dikasihi Tuhan, ada nasihat praktis yang ditulis oleh Rasul Petrus menyikapi hari-hari sebagaimana yang kita hadapi saat ini. Tertulis di kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nasihat yang pertama, pada waktu itu kondisinya jemaat dianiaya. Dengan kata lain sewaktu-waktu mereka bisa dibunuh. Hal sama mungkin bentuknya beda dengan kita yang hadapi saat ini. Jadi saudara, yang pertama Rasul Petrus menasihati kita supaya fokus dalam doa. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini, sober minded, pikiran yang sehat, pikiran yang waras. Berita-berita yang kita dengar bisa mencuri iman percaya kita. Ada dua sikap ekstrim. Satu, kita ketakutan dengan apa yang kita hadapi, tapi juga ada ekstrim kedua, overconfidence. Yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu, satu, tetap beriman, percaya kepada Tuhan, tapi juga memakai akal sehat. Tetap lakukan instruksi-instruksi, protokol-protokol yang ada, tapi di satu sisi tetap bisa berfokus pada Tuhan. Saya mendorong jemaat nasihat Rasul Petrus, mari kita hari-hari pakai untuk berfokus pada Tuhan melalui doa. Dan yang kedua nasihatnya, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam kondisi tertekan, kondisi penuh masalah, biasanya ada kecenderungan orang memikirkan diri sendiri. Rasul Petrus justru menasihati, dalam kondisi inilah justru waktu yang paling baik untuk kita bisa menunjukkan kasih dan perhatian. Alkitab mengatakan kasihlah sungguh-sungguh, show deep love. Jadi bukan dulu nggak mengasihi, tetapi lebih lagi, sungguh-sungguh. Jadi nasihat yang kedua dalam kondisi demikian, mari kita belajar untuk lebih bisa mengasihi. Bagaimana bentuk praktis dalam mengasihi? Yang pertama dikatakan Rasul Petrus, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pada waktu itu seseorang yang dianiaya kesulitan dengan tempat tinggal. Sehingga jemaat di-encourage kasih tumpangan kepada mereka-mereka yang kesulitan. Hal yang sama yang kita bisa praktekkan hari-hari ini, kita bukan memberi tumpangan, tetapi perhatikan, memberi perhatian. Saudara, saya mendengar ada satu grup anak-anak muda, mereka patungan mensupport karena kondisi rumah sakit yang sehari-hari kesulitan alat perlindungan diri. Jadi mereka patungan, mereka tidak peduli berapapun yang terkumpul, mereka support. Saudara, itu yang perlu kita kembangkan hari-hari ini. Saya juga mendengar ada hal yang sangat sederhana bisa dikerjakan. Ada seseorang ngirimi tetangganya masker. Mungkin dia lihat tetangganya nggak punya masker, dia punya lebih. Jangan menimbun sendiri, tetapi kita belajar untuk bisa memperhatikan yang lain. Misal saudara punya sesuatu yang berlebih di rumah. Saudara, hari-hari ini mari kita belajar menunjukkan. Dalam kondisi seperti inilah justru perhatian jauh lebih dibutuhkan. Bentuk yang selanjutnya dikatakan bagaimana sih menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bentuk selanjutnya dari mengasihi sungguh-sungguh adalah memakai karunia kita. Pak Ibu, walaupun kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, bukan berarti kita tidak bisa memakai karunia kita. Allah sudah memberikan karunia kepada kita masing-masing. Itulah sebabnya saya mengencourage Bapak Ibu semua seperti bagaimana nasihat Rasul Petrus menyikapi kondisi zaman-zaman akhir ini. Yang pertama, belajar untuk berpikiran tenang. Banyak baca Alkitab. Jangan membombardir diri dengan berita-berita negatif. Nanti akan muncul ketakutan karena firman Tuhan berkata, Allah tidak memberikan roh yang menimbulkan ketakutan, tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi yang pertama, mari kita belajar fokus, ajak keluarga kita, deklarasikan firman Tuhan, angkat nyanyian, pujian, pengagungan. Pada waktu kita bisa mengeluarkan lewat suara, biasanya iman kita juga mau nggak mau akan bangkit. Kemudian yang kedua, jangan batasi kita untuk memperhatikan saudara dengan yang lain dengan keterbatasan kita. Belajar dari Zanda Sarfat, walaupun berkekurangan, dia tetap mau berbagi dengan Nabi Elia. Jangan batasi diri kita untuk
tetap berbuat kebaikan. Ada banyak orang, ada banyak bentuk untuk kita bisa berbuat kebaikan. Dan yang terakhir adalah tetap pakai karunia kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu.